لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awha ila nabiyyina Muhammad kama awha ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa mujtaba نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah Anda memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi kita alaihissalam, tentu tidak luput kewajaran dan kemestian bagi Anda untuk mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada para asatidzah, DKM, panitia, dan juga para jemaah yang telah Allah Ta'ala gerakkan hatinya untuk husnuzan. Maka husnuzan antum semua adalah harga yang belum bisa Anda bayar sampai sekarang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengganjari segala kebaikan yang diusahakan oleh para asatidzah, para ikhwah, dan juga rekan-rekan hadirin sekalian dan hadirat. Tentang kajian ini insyaallah, atau kita langsung saja karena mempersingkat muqaddimah. Yang dulunya kita membahas kitab syarah kitab At-Tauhid karya Ustaz Firanda, maka sejatinya kajian tersebut dilanjutkan di Masjid Al-Qura di daerah Jatiwaringin, Bekasi. Dan ada juga kajian yang sempat vakum selama pandemi, yaitu kajian kitab At-Tauhid di Masjid Nurul Jannah di Pondok Ungu, Bekasi, dan Ana berencana untuk mengalihkannya ke Masjid Nurul Iman ini. Jadi kita meneruskan kajian kitab At-Tauhid, dan bab yang kita bahas mulai ke pertengahan kitab, bab ke-20 dari kitab At-Tauhid. Jadi insyaallah kita membahas kitab At-Tauhidnya, bukan syarah kitab Tauhid, kitab Tauhidnya insyaallah. Dan kita akan membahas dalil dan kemudian penjabarannya dari penjelasan ulama berkenaan dengan tema yang kita bahas pada tiap liqa. Di bab ini, al-bab al-ishrun, bab ke-20, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Babu ma jaa min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab apa yang datang dari dalil berupa taghlidh. Taghlidh itu adalah tasydid dan ta'zim fil amr. Itu pengerasan dan penguatan dalam suatu perkara, dianggap ini perkara besar. Taghlidh. Jadi syariat Allah Ta'ala menganggap perkara berikut ini besar sekali. Fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin. Dalam hal apa? Yaitu terhadap orang-orang yang menyembah Allah di kuburan orang yang saleh. Ya, menyembah Allah Ta'ala, menyembah yang disembah itu Allah, tapi nyembahnya, ibadahnya di kuburan orang soleh. Fa kaifa idza 'abadahu, maka bagaimana atau apalah lagi kalau misalnya dia
syariatnya menyembah orang soleh tersebut di kuburnya. Itu pembahasan kita. Dan mungkin bab ini mungkin bisa sampai 2 atau 3 pertemuan. Pertemuan pertama ini kita bahas judul babnya dan juga dalil pertama di bab tersebut yang akan kita torehkan insyaallah beserta beberapa materi. Jadi ikhwah sekalian, ada riwayat dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik dalam riwayat Al-Baihaqi dalam sunan beliau, "Qumtu yawman usalli wa baina yadayya qabrun la ash'uru bih." Saya pernah suatu hari lagi salat. Ya, kemungkinan besar salat sunnah insyaallah. Lagi salat dan ternyata baina yadayya, di hadapanku ada kuburan yang aku tidak ngeh kalau itu kuburan. Ya. Saya tidak tahu kalau itu kuburan. Fanadani Umar, maka sahabat Umar bin Khattab kemudian menyeru yaitu agak keras suaranya sedikit. Al-qabr, al-qabr. Itu artinya apa? Kuburan itu. Jadi diberikan tanbih oleh Umar bin Khattab. Apa kata Anas bin Malik? Fadhanantu annahu ya'ni al-qamar. Saya kira Umar itu sedang bicara qamar. Mirip ya, kobar, dibilang komar. Jadi pas sholat, itu ngapain Umar bin Khattab kok teriak-teriak bulan, komar ya. Ya mirip memang. Tapi hakikatnya bicara kobar, ada kuburan, itu kuburan gitu maksudnya. Maka kemudian faqala li ba'du man yalini innama ya'i al-qabr. Terus beberapa sahabat yang lain yang di dekat Umar dan di dekat Anas juga berkata, itu maksudnya kuburan. Fatanahaitu anhu, maka aku pun berusaha menjauh darinya. Di sini ada fikih juga ikhwas sekalian. Ada fikihnya. Itu seseorang pertama dilarang salat menghadap kuburan, jelas itu. Ya, dilarang salat menghadap kuburan, itu jelas. Ya, kuburan atau tamthal atau penyerupaan patung-patung, gambar, poster yang bermakhluk berwujud makhluk bernyawa. Itu satu. Kedua, bolehnya memberikan tanbih kepada orang yang salat selama itu dibutuhkan, apalagi kalau darurat mengenai keabsahan salat. Boleh. Ya. Jadi ketika ada orang salat dan ada kesalahan atau ada mara bahaya, kemudian diberikan tanbih dan peringatan sama orang yang tidak sholat. Mas, awas mas, ada apa gitu misalnya. Awas mas, ada kelajengking misalnya. Itu boleh. Tapi jangan dijawab. Yang sholat malah jawab. Oh iya mas, syukran. Ini malah apa jadinya? Batal. Karena dalam fikih Syafi'i, kalau misalnya lebih dari 3 huruf, batal sholat. Bersuara lebih dari 3 huruf, batal sholat. Dalam fikih Syafi'i. Jadi kalau misalnya, awas mas, kelajengking mas, kemudian kata dia, oh nje, nah itu berapa huruf itu? Allahu a'lam, batal. Tapi ala kulli hal boleh memberikan tanbih selama itu dibutuhkan, apalagi kalau darurat. Ya, maka ini fikihnya. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari secara mu'allaq disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, tapi secara mu'allaq, wara'u Umar Anas bin Malik yusalli 'inda qabr faqala al-qabr wa lam ya'murhu bil i'adah. Jadi Umar bin Khattab melihat Anas kok salat dekat kuburan, depan kuburan. Maka diberikan tanbih sama Umar. Ada kuburan itu. Kalau bahasa kita kan enak, ada kuburan, ya jumlah atau kalimat yang sempurna gitu. Kalau ketika itu beliau bilang al-qabr dikiranya al-qamar. Ya mungkin pada malam hari ketika itu. Tapi di sini ada fikih kemudian walam ya'murhu bil i'adah. Ya, maka tidak diperintahkan oleh Umar untuk diulang salatnya dari awal, enggak. Berarti salatnya tetap sah. Karena berawal dari ketidaktahuan kalau di situ ada kuburan. Dan itu bukan merupakan bagian dari syarat sah salat. Ya, menurut sebagian ulama ya. Jadi sebagian ulama di sini berselisih pendapat. Kalau seseorang sholat di kuburan tanpa dia mengetahui bahwasanya itu kuburan, apakah sholatnya itu sah atau sholatnya tidak sah sehingga harus diulang di tempat lain?
Maka ini khilaf di antara ulama. Tapi yang insya Allah lebih sahih dan sesuai dengan athar ini bahwasanya salatnya sah selama dia memang tidak tahu kalau itu tempat kuburan. Walaupun dia baru tahu setelah selesai salat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan di sampingnya. Ya mengheran sih, kemana aja dari tadi kok baru tahu gitu kan ya. Ya dari tadi kemana nih kuburan di sini misalnya. Misal aja ya, saking khusyuknya dia nggak noleh kanan kiri kan. Pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan. Enggak tahu saya. Salatnya sah berdasarkan athar ini. Ya, itu kalau di dalam masjid ya kuburannya ya, gitu ya. Baik, ikhwan. Kemudian berkaitan dengan bab ini yaitu orang yang menyembah Allah tapi di sisi kuburan orang saleh. Padahal misalnya di sisi kuburan manapun, mau kuburan orang saleh, mau kuburan bahkan kuburan binatang yang ditakzim pun termasuk. Kalau ada kuburan kuda misalnya, atau kuburan Kiai Kebo misalnya di Solo misalnya kuburan ditakzim sol di situ masuk ke bab ini. Enggak mesti orang soleh. Kebo enggak ada yang soleh walaupun dikiaikan. Maka ini termasuk di bab ini. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, huwa khassa qabr ar-rajuli salih. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab mengkhususkan bab ini kuburan pria yang saleh. Kenapa? Karena pria yang saleh itu lebih bisa menjadi fitnah. Bukan gara-gara orangnya ini, belum tentu gara-gara pria ini, bukan, belum tentu. Belum tentu gara-gara ustadznya, belum tentu. Karena fitnah terhadap dirinya itu akrab, lebih dekat kepada fitnah, lebih mudah orang-orang terhasut, terfitnah untuk itu. Wa ta'alluqul qalbi fihi akbar. Dan ketergantungan hati masyarakat dan jemaah kepada orang saleh ini lebih besar dibandingkan ketergantungan kepada orang biasa. Ya, ya. Lebih besar daripada ketergantungan pada orang biasa. Ya, berbeda dengan kuburan-kuburan normal, kuburan orang biasa, ya. Ya, enggak kuburan orang-orang, ya kuburan orang biasa, enggak ada spesialnya orang ini ketika hidup misalnya. Ya enggak ada yang beribadah di situ. Enggak ada yang mengkhususkan ibadah di situ atau mencari hal tertentu di situ atau mencuri tanah kuburannya malam hari misalnya. Rata-rata kuburan yang orang ditakzim, baik soleh sebenarnya atau dianggap soleh padahal tidak. Bahkan sampai tanah kuburannya bisa aja diambil untuk proses santet misalnya, bisa. Atau menanam buhul-buhul di kuburan tersebut dan ditaruh di dalamnya foto dan juga beling-beling dan seterusnya. Untuk santet bisa di kuburan itu. Maka khurafat dan juga ghulu dan juga fitnah itu lebih menjalar fitnahnya ke tentang orang-orang yang saleh. Dan itu sejarah telah berkata tentangnya gitu. Kemudian ya ikhwah sekalian, pelarangan yang ada dalam syariat Islam yang mulia ini tentang masalah menyembah Allah Ta'ala di kuburan orang saleh, atau pelarangan salat di kuburan, atau ibadah secara umum di kuburan. Para ulama atau orang-orang mencari ilat dan sebab mengapa dilarang. Kenapa kok dilarang sih kita misalnya salat di kuburan? Kenapa kita dilarang zikir khusus di kuburan untuk zikir gitu supaya doa kita lebih manjur di kuburan gitu loh. Kenapa kok enggak dibolehin? Maka sebagian dari orang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, man qala innal illata fi nahi kama yaquluhu ba'du man lam yafham muradan Nabi SAW hiya an-najasah. Sebagian orang yang enggak faham dengan hadis Nabi SAW mempertimbangkan bahwasanya sebab pelarangan beribadah di kuburan itu disebabkan najis. Najisnya mayit, ya karena kan mayit sudah wafat, bau najis gitu katanya. Makanya kita nggak boleh ibadah di situ. Makanya ini tidak benar. Ya, tidak benar. Kuburan nggak ada yang najis, nggak najis kuburan. Yang najis itu adalah kesyirikan, najis ma'nawiyah, najasa ma'nawiyah. Ya kuburan tidak najis. Maksudnya tidak najis secara hukum fikih, zahirnya tidak najis. Antum pegang pun nggak bakal kena najis. Kecuali kalau kuburannya itu bersimbah darah, nah itu darahnya najis. Tapi kan kemudian tidak mungkin ada cipratan darah, mengering misalnya. Kalau memang itu berdarah, mengering, kemudian kena hujan, kena matahari, hilang khalas. Enggak najis. Jadi ilat mengapa dilarangnya beribadah di kuburan, baik kuburan orang saleh maupun tidak saleh, ilatnya dan sebab larangannya adalah al-khauf minasyirik,
atau kekhawatiran, atau itu menjadi wasilah ila syirik, wasilah menuju kesyirikan, maka mengkhususkan ibadah di kuburan itu wasilatun min wasail syirik, suatu perantara yang menjulurkan kepada kesyirikan, walaupun itu belum tentu syirik gitu loh. Secara zat belum tentu syirik. Ya. Dia hanya merasa bahwasanya kalau saya berdoa di kuburan lebih manjur, mintanya sama Allah, tapi kalau di kuburan lebih manjur, maka ini bisa wasilah menuju kesyirikan. Nah, baru misalnya baru kapan menjadi syirik? Ketika dia mintanya ke mayit tersebut, baik dengan cara wahai siapa fulan, ustadz fulan yang dikubur ya, tolong sampaikan kepada Allah, ini syirik. Ini udah doa lil mayit, ya, atau doaul mayit, meminta kepada mayit, ini syirik. Tapi kau minta sama Allah, ya Allah, tolong. Tapi dia merasa bahwa kalau saya di kuburan doanya lebih afdal, maka ini wasilatun ila syirik. Ya, step menuju syirik, belum sampai ke syirik, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan ini sudah syirik, tapi wallahu alam lebih tepatnya ini wasilah menuju syirik, tetap haram. Karena ada kaidah apa? Sadduz dzari'ah, yaitu mencegah pintu-pintu keburukan. Ya, mencegah pintu-pintu keburukan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa kaifa idza abadah? Nah, kalau misalnya Islam aja melarang seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala, ikhlas ibadahnya, tapi di kuburan ibadahnya khusus, itu dilarang dan keras larangannya, maka apalah lagi kalau sampai menyembah, sampai beribadah kepada sahibul qabr, yaitu orang yang dikubur itu, maka ini lebih parah lagi. Ya, dan ibadah yang dimaksud segala hal yang manusia inginkan taqarrub dan mendekatkan diri kepada mayit, atau selamat dari mara bahaya atau musibah dengan berlindung kepada keagungan nama besar mayit di kuburannya. Nah, ini baru nih ibadah terhadapnya, tunduknya hati kepada mayit tersebut padahal sudah wafat. Ya, ini syirik dan berpotensi syirik besar bahkan. Kita baca satu hadis aja di kitab At-Tauhid ini. Qala rahimahullah fi sahihi an Aisyah anna Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwari faqala ulaika idza mata fihim ar-rajul salih aw al-'abdu salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Ini dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Salamah istri Nabi alaihi wasallam, dan dalam riwayat lain Salamah dan Habibah, ya, dua-duanya menyebutkan kepada Rasulullah SAW di akhir hayat Rasulullah, di sakitnya beliau sebelum wafat, menyebutkan ada kanisah itu gereja, Ra'atha yang dilihat oleh Salamah ini, dilihat gereja tersebut kapan? Di ardil Habasyah, di tanah Habasyah, ketika dulu Salamah hijrah ke Habasyah bersama sahabat lainnya. Ternyata di situ kan memang tempat di sini Nasrani, ya, Kristen. Dan ada gerejanya gitu loh. Kemudian wa ma fiha minas suwar, dan di dalam gereja tersebut ada suwar. Suwar ini gambar-gambar, lukisan-lukisan. Dan sampai sekarang seperti itu. Gambar-gambar, lukisan, yang dimaksud suwar di sini gambar dan lukisan makhluk hidup yang ditakzim dan diagungkan oleh mereka. Maka kemudian kata Nabi kita alaihi wasallam, ulaika idza mata fihimur rajul salih awil 'abdu salih. Mereka itu kalau misalnya ada yang wafat dan mati di antara mereka dari pria yang saleh atau hamba yang saleh, maka banau ala qabrihi masjidah, maka mereka sengaja kemudian membangun masjid di atas kuburan orang saleh tersebut. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan kemudian mereka menggambar gambar orang saleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya, Salamah menceritakan seperti itu dan Nabi SAW merespon seperti itu.
Jadi wa ma fiha minas suwar, di dalam gereja tersebut ada gambar-gambar. Gambar-gambar yang dimaksud ini gambar suwar al-mu'azzamina indahum dinan. Wa laysal muluku wal kubara, bukan. Gambar-gambar yang mereka rangkai itu adalah gambar-gambar pihak-pihak yang diagungkan bagi orang-orang Nasrani dari segi keagamaan. Bukan gambar-gambar raja, bukan gambar-gambar tokoh pembesar, bukan. Ya, jadi mereka itu bermaksud dengan gambar dan patung-patung tersebut adalah menta'zim dari sisi agama. Dari sisi agama. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan mereka dengan cara itu. Dengan cara kebid'ahan seperti itu. Nah, bukan dalam rangka untuk menjilat penguasa atau tokoh-tokoh tertentu, bukan. Karena bukan itu gambar yang mereka taruh, bukan. Oleh karena itu yang mereka gambarkan biasanya surat Maryam, gambarannya Bunda Maria atau Roh Kudus versi mereka. Surat Isa yaitu gambaran Jesus versi mereka. Dan juga kadang-kadang gambar Al-Hawariyun versi mereka. Hawariyun yaitu orang-orang terdekatnya Nabi Isa, para sahabat kentalnya Nabi Isa alaihissalam. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Yaitu para penolong Nabi Isa, sahabat dekatnya Nabi Isa. Makanya kadang antum melihat gambar-gambar orang Nasrani itu ada Jesus versi mereka dengan beberapa kawannya. Ya. Yang ajaibnya itu, yang anehnya, kenapa Jesus itu kok wajahnya wajah Western? Apa Western itu? Barat. Emang Nabi Isa orang Barat? Terus ganteng gitu kan? Ya, sebagian pemain bola wajahnya diserupakan dengan wajah Jesus. Kenapa mesti idola? Ya mesti ganteng. Padahal tahu nggak mereka seberapa ganteng gitu loh? Dari mana mereka tahu? Apakah ketika dulu ada afdruk, ada foto atau ada apa? Tahu dari mana? Mereka tahu dari mana? Ya, seperti itu terus jenggotan, rambutnya sebagus itu gitu loh, masya Allah. Ya, ya begitu mereka ngarang-ngarang kemudian. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Kata Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, tawassulan biza'mihim anna hadza yakunu fihi barakah. Ini sebagai tawassulnya mereka dengan sangkaan mereka ya, bahwasanya gambar-gambar ini ada berkahnya. Ya. Gambar-gambar ini ada berkahnya. Itu salah satu alasan. Al-Qurtubi mengatakan, menyebutkan bahwasanya innama, yaitu bahwasanya orang-orang ini atau gambar-gambar ini, rangkaian-rangkaian gambar atau patung tersebut dibuat liya'tanisu bi ru'yati tilka suwar, supaya pas melihat gambar-gambar tersebut itu hati itu beristighnas, apa ya namanya, hati melembut dan ingat perjuangan mereka, kemudian merasa dekat dengan Tuhan gitu loh. Maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan gambar, maka dia seperti Nasara. Paham gak sih? Dia gulu kepada ustaz tertentu dan kemudian mentakdis gambar tersebut dan membuatnya, merangkainya dan dipajang di ruang tamunya. Banyak kayak gitu? Banyak. Bahkan sampai level ustaz, sampai level kiai, gurunya dipajang mukanya. Iya. Disuruh tukang lukis-lukis guru saya. Kayak gimana? Ya yang penting yang ganteng aja. Taruh. Yang penting jenggotan, pakai apa namanya, sorban, masya Allah. Atau gambar-gambar wali. Ya. Entah wafat kapan, wallahu alam deh. Enggak ketahuan wafat kapan. Kemudian ditaruh di kuburannya. Persis, ya. Ini copycat terhadap Nasara. Imitasi Nasara. Dan seperti yang diwartakan oleh Nabi SAW. Nanti kita sebutkan hadisnya. Wa yatadzakkaruna af'alahum salihah fayajtahiduna kajtihadihim wa ya'buduna Allah 'inda quburihim. Dan kalau melihat gambar tersebut, mereka pun mengingat jasa-jasa orang saleh ini, sehingga ketika melihat jasa-jasa orang saleh ini melalui gambarnya, mereka pun terinspirasi untuk berjuang, berijtihad, melakukan
mujahadah, rajin ibadahnya, giat ibadahnya seperti giatnya orang soleh ini mayit ini. Dan mereka pun kemudian menyembah Allah di dekat kuburannya. Ini yang dilakukan dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai terus sampai sekarang, ikhwas sekalian. Dan wallahi ini proven, ini terbukti dan Anda melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau ada mata lainnya mungkin Anda lihat juga itu dengan itu. Di Jakarta pula. Enggak, Anda enggak ngomong tentang Bondowoso, Banyuwangi, Madura, enggak. Jakarta. Sinyal kuat. Sekarang udah 4G. Masih kayak gitu? Masih. Sampai 4G, 6G apa? 7G, 8G, 10G dan seterusnya lah terserah. Sampai seberapa modern pun kalau misalnya pikiran ini masih ada di manhaj orang, masih terus khurafat dan juga keterbelakangan terjadi seperti ini. Dan Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi itu waktu itu masih tahun 2007. Daerah di Jakarta, Jakarta Selatan, dekat Kali Ciliwung, ada kuburan. Waktu anak kecil di situ, itu kuburan itu, ya sebagaimana kuburan berlumut, banyak pohon gede, sepi, nggak ada orang, ya nggak ada siapa-siapa. Ya dekat sama masjid ya, itu, tapi dipagerin, nggak terlalu jauh dari masjid lah, sekitar 10 meter atau 8 meter. Tapi kemudian bangkit 2005, 2006 kemudian terjadi kemudian apa? Di ta'zim kuburan tersebut. Dulu kuburan itu anak yakin masih, Anda ngeliat sendiri waktu masih kecil itu. Ya Allah, kuburan kayak antum melihat kuburan umumnya kuburan desa gimana? Ya dulu. 2005 itu kebangkitan akidah kuburiyun, ya akidah penganut kuburiyah, ya pengujian terhadap kuburan. Mulai itu dita'zim perlahan-lahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhir tahun 2008 itu anak iseng-iseng, ba'da maghrib nih, ba'da maghrib jam seginian. Anak ke kuburan itu. Ternyata anak udah kaget melihatnya apa. Itu kan satu area funeral, satu area pemakaman kan luas ya. Luasnya kira-kira hampir deh seluas aula masjid ini, hampir lebih luas masjid ini alhamdulillah. Nah, dari ujung sampai ujung sini sampai sana semuanya rata dengan lantai warna putih dan bagus lantainya. Walaupun bagusan masjid ini, tapi bagus. Warna putih. Dan tidak ada satupun kuburan yang murni tanah. Semuanya sudah di apa namanya ya? Ya, masya Allah lah. Aduh. Ya walaupun nggak segede kuburan Cina ya. Ya kalau pakai itu modalnya lumayan besar soalnya ya. Jadi ya kayak kuburan yang pakai ubin-ubin gitu loh. Kadang ada berapa kuburan ada kendinya, ada apanya gitu loh. Masya Allah. Kinclong, ikhwan. Itu kan ada lampu-lampunya banyak itu. Ya mantul-mantul cahayanya tuh ya. Ya Masya Allah. Ya entah anda mau ngomong Masya Allah atau innalillah ya bingung juga ini ya. Nah kemudian dan anda lihat ikhwan. Itu kuburan sebagiannya adalah kuburan yang diklaim oleh banyak dari orang sejak zaman dulu keturunan nabi tertentu ya. Ya terserah mau Nabi Ishak, mau Nabi Idris terserah. Yang penting nabi tertentu ya. Enggak mau sebut ya takutnya ada yang ngerasa. Nah, kemudian ada bait, rumah, dibuat rumah di situ. Dan diisi satu keluarga sekitar 5 atau 4 kuburan. Antum tahu dia bait di rumah tersebut ya, rumah. Ana sempat masuk dan nggak boleh pakai alas kaki pula. Itu dari awal pemakaman nggak boleh pakai alas kaki. Udah taruh dah, nurut aja dulu dah. Ya, jalan. Ada kendi, bukan kendi gede apa? Apa gentong? Bukan gentong dari besi ya. Apa namanya yang kendi gede itu loh? Kayak film-film Wiro Sableng zaman dulu tuh. Apa ya? Tempayan gede lah pokoknya. Apa isinya? Air kembang. Ada centongnya tuh. Ini ingetin kayak film-film zaman dulu ini. Ya, Masya Allah. Harum. Jadi di rumah tersebut terang. Iya terang. Itu kayak Indomaret terangnya. Terang Masya Allah. Harusnya kan gelap kuburan, serem gitu kan ya. Ini terang. Setan aja nggak mau ke situ mungkin. Atau udah jadi setan semua di situ. Terang. Kemudian dari beberapa kubur yang di dalam rumah tersebut
Ada mungkin satu atau dua kuburan tertutup dengan Ka'bah. Ada Ka'bah di situ. Antum nggak harus jauh-jauh, apalagi umrah sekarang lagi susah. Kesana aja. Ada Ka'bah di situ. Ya nggak tahu sekarang udah jadi apa itu. Waktu itu Ka'bah. Nggak tahu sekarang jadi apa lagi sekarang. Ka'bah. Ada kiswahnya. Persis Ka'bah. Persis. Plek. Ya. Nah, Anda dari luar kan ngelihat. Ada jemaah banyak tuh. Pakai sarung, pakai baju koko, pakai songkok. Sekitar 20 atau 30 orang berbaris rapi banget di depan rumah kuburan tersebut. Mereka dan di rumah tersebut kan ada pintunya terbuka, ada gentong yang tadi Anda kasih tahu, ya. Kemudian di atas itu ada gambar fulan. Enggak perlu kita sebut namanya. Gambar fulan. Gambar mukanya. Itu wafat di zaman Belanda dulu. Kayak gimana mukanya kok bisa tahu kayak gitu kan, heran itu. Riwayatnya sanadnya dari mana mukanya kayak gitu kan. Itu mereka sambil menatap fulan tersebut yang ditakzim dan diagungkan. Sambil kayak gini ikhwan, Allah yang lihat. Ngelihat ke wajah fulan itu, Syekh fulan tersebut sambil kayak gini mereka bareng-bareng. Dan selawatan dan seterusnya kemudian. Dan mereka menundukkan hatinya. Dan itu lebih tunduk dibandingkan mereka datang ke masjid pas Jumatan. Antum kalau melihat sebagian dari orang-orang seperti ini, ke Jumatan masjid, biasanya kalau nggak di belakang di luar, itu masih afdol. Sebagian ada di sebelah sana ujung sambil ngopi ngerokok dengerin khutbah. Ada kayak gitu kan? Nggak tahu kok di sini nggak tahu ya. Ya ada, Anda pernah lihat kok. Ya. Tapi giliran ke kuburan, itu kayak udah mau ke pintu surga aja itu. Kolbunya itu merendah lebih daripada ke masjid. Na'udzubillah. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Dan mereka mau diminta tawasul kepada itu. Dan menatap gambar tersebut sambil kayak gini. Bareng-bareng. Ada komandannya satu. Anda mau Anda tahdzir repot juga. Nanti Anda nggak tinggal nama kalau Anda tahdzir. Anda sendirian soalnya. Anda bang, syirik bang. Anda bilang gitu ya repot urusannya kan. Apalagi waktu itu Anda masih muda ya. Ya sekarang masih insya Allah. Waktu itu lebih muda daripada sekarang. Ya. Terjadi ini di Jakarta ya. Di Jakarta. Anda nggak usah jauh-jauh kok. Jauh bagian mana. Di Jakarta masih ada dan tidak sedikit. Ada markasnya. Kuburan-kuburan dikeramatkan. Padahal kita orang asli situ aja dapat riwayat dari orang-orang tua kita. Kalau ternyata orang yang dikubur tersebut dulunya tuh nggak bener ininya. Agak aneh, mungkin pernah Anda ceritain di sini. Ya, orang yang dikubur tersebut, apa dulunya? Karena dianggap keturunan Nabi tertentu, tapi kalau jalan itu kemana-mana aneh, pikiran aneh. Pernah suatu ketika di pinggir jalan raya, di pinggir jalan orang, bukan jalan raya, di pinggir jalan orang, di pinggir jalan, menunaikan hajat di situ, BAB di situ. Ditanya sama orang-orang, antum kok pup di situ ya, pup bahasa sekarang. Kalau dulu nggak ada bahasa pup. Ya. Betawi dulu nggak pakai pup. Ya. Kok antum pup di situ? Apa katanya? Ya, hitung-hitung sedekah buat lalat. Ya. Gitu pikirannya. Sekarang antum coba di pinggir jalan raya Cilangkap, ya, buang hajat di situ, ditanya sama tukang sate. Ini lapak saya. Antum bilang sedekah buat lalat. Kira-kira dikeprukin apa enggak kira-kira antum? Dikira nggak waras. Tapi itu dikira wali habisnya. Wali nih, makin edan makin sinting makin wali. Itu masalahnya ikhwan. Ya. Dan seketika sudah dikubur, diagungkan. Kalau di zaman Nabi Nuh dulu sampai zaman Muhammad, orang yang dikuburkan dan diagungkan itu memang orang yang soleh. Jasanya ada untuk umat dan untuk agama. Lah sekarang yang ada cuma cerita-cerita khurafat. Makanya di internet pas Anda cari nama orang ini, wah ceritanya dulu pernah terbang ke sini, pernah hadir di sini, ya Allah pernah terbang. Ini jangan-jangan bukan orang yang dikubur, burung jangan-jangan. Ya, nah di situ ya kawan. Dan ini hal-hal seperti ini kebiasaan dari siapa? Orang-orang Nasrani dan juga kaum-kaum sebelumnya dari musyrikun dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Hatta lau salaku juhra dabbin la salaktumuhu.
Kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal diikutin, sahasta demi sahasta diikutin. Walaupun mereka salaku juhra dhab, yaitu menunaikan atau hendak masuk ke lubang dhab, maka kalian juga akan ikut seperti mereka. Ya, di situ siapa orang Yahudi Nasara ya Rasulullah? Iya, siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasara? Masuk atau mau mau masuk ke lubang dhab. Pertama itu tidak mustahil. Kedua, dikatakan oleh para ulama, lubang dhab ini enggak kayak lubang tikus, lubang ular, lubang yuyu misalnya. Lubang dhab ini dia modelnya enggak lurus, ikhwan. Dia modelnya tuh meliuk-liuk, belok-belok. Jadi kalau antum masuk ya repot antum. Udah itu kecil lagi. Padang pasir pula, ya kan? Artinya sampai hal yang mustahil saja kalian tetap aja mau ikut, yang penting ikut Nasara. Saking parahnya itu umatnya. Gitu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan hatta wa in kana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Sampai kalau misalnya ada di antara orang Nasara itu, maaf bahasa yang agak kasar, menjima ibunya sendiri secara alaniyah, terang-terangan. Termasuk yang alaniyah misalnya melakukannya dengan video kemudian di-upload di YouTube. Ibunya sendiri digituin. Ya. Lakana fi ummati man yasna'u dzalik, maka akan ada di umatku yang melakukan hal demikian, melakukan menzinahi ibunya sendiri secara terang-terangan. Baik terang-terangan dalam artian dia menceritakan ke khalayak ramai, atau dia mungkin kalau zaman sekarang mengupload videonya itu. Sampai ada. Udah ada belum kayak gitu sekarang? Belum dengar. Tapi bakal ada. Nanti ketika ada ya kaget, cuman ingat hadis ini. Udah ada. Dulu zaman Nabi SAW memberitakan. Dan akan ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah kemudian kata Rasulullah SAW, banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun masjid di atas kuburnya orang saleh tersebut. Maka mereka menganggap ibadah di dekat kuburan itu memiliki fadilah, memiliki keberkahan khusus. Dan mereka bertabaruk dengan zat kuburan tersebut atau dengan mayit yang dikubur itu. Ngambil dan ngalap berkah dari situ. Ya, tak heran kemudian ada pemandangan fulan mencium nisan kuburan, mencium tanah kuburan fulan, mencium itu. Karena mereka mencari bertabarruk, mencari berkahnya. Itu. Lihat orang-orang yang Allah Taala sesatkan. Ya, kita jangan sampai seperti itu, dan jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita seperti itu. Nauzubillah. Tidak cukup dengan itu, ikhwan. Wasawwaru fihi tilka suwar. Mereka menggambar dan membuat patung di masjid tersebut. Wada'u suwar fiha, yang membuat adanya patung gambar ditempel di sana. Gambar siapa? Gambar hamba soleh, gambar mayit tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, di kita ini banyak gak? Banyak. Banyak dari kita ajaran-ajaran lama kita. Enggak diajarin sama guru-guru dulu. Kalau hal seperti dilarang, ini mirip Nasrani. Ya. Sampai ada udah level ustadz, bahkan level ustadz terkenal bahkan. Di rumahnya bergantung foto demi foto kiainya, ustadznya tuh. Kalau dihadapkan hadis ini kira-kira gimana? Pasti ada tafsiran macam-macam, nggak bakal nerima dia. Lihat, orang kalau dari awal memang belajar bukan nurutin betul-betul Nabi Muhammad SAW sesuai dengan sunnahnya, itu ya hal-hal seperti ini ya dilalaikan, ditinggalkan. Oleh karena itu ikhwan, kata Nabi SAW, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku takutkan untuk umatku ini adalah para imam-imam yang menyesatkan umat. Imam di sini baik dari segi pemerintahan, umara, atau imam dari segi ulama. Dari segi kekuasaan maupun dari segi keilmuan. Sama-sama dua-duanya kalau udah menyesatkan umat, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Ya.
Begitu ya ikhwas sekalian. Nah sekarang kita lanjut ke beberapa permasalahan yang ada di tema ini insyaallah ta'ala. Asal dari terjadinya kesyirikan di umat manusia itu asalnya adalah al-ghulu fi salihin. Itu yang maklum dan masyhur. Dan ghulu fi salihin, sikap ghulu, berlebihan dan melampaui batas terhadap orang saleh. Imma penyebabnya adalah orang saleh tersebut yang menyeru supaya orang ghulu padanya, atau imma orang saleh itu tidak bermaksud itu. Tapi setelah wafatnya pengikutnya yang kemudian bersikap ekstrim atau ghulu terhadapnya. Contoh yang pertama yang justru da'inya ini yang menyeru orang-orang supaya ghulu, disebutkan dalam kitab ini antara azan apa lenong apa nih ya? Ondel-ondel. Diam dia. Ini suara keluar nggak? Keluar nggak suaranya? Keluar suaranya. Nggak keluar nggak suaranya Pak? Ini suara keluar nggak keluar? Kok keluar berarti ngerasa dia. Kok nggak keluar berarti tetap ngerasa. Ya. Disebutkanlah Sya'rani dalam biografi beliau, dia menuliskan biografi seorang alim Syamsuddin Al-Hanafi namanya. Syamsuddin dari mazhab Hanafiyah. Tapi ini bukan mazhab Hanafiyah, tapi ternisbatkan salah satu ulama dari mazhab tersebut. Ya ketika dia Syamsuddin ini, mohon maaf kesamaan nama dan ini tidak disengaja ya. Kalau ada yang namanya Syamsuddin di sini jangan merasa. Syamsuddin Al-Hanafi ini ketika lagi sakit fi maradi mautihi, sakit yang menjelang kematiannya ya. Ada orang kan sakit biasa dan insyaallah semoga Allah berikan kita kesehatan semua insyaallah. Ada sakit yang memang dia udah ngerasa nih sakit terakhir saya nih, mau mati saya. Maka sebelum wafatnya dia bilang kepada para pengikutnya nih, murid-muridnya, man kanat lahu hajatan atau man kanat lahu hajatun falyati qabri wa yatlubu minni an aqdiha lahu fa innama baini wa bainahu dhira'un min turabin wa kullu rajulin yahjubuhu an ashabihi dhira'un min turabin falaysa birajul. Ngerti enggak Pak? Enggak, diterjemahkan atau enggak? Terjemah atau terus? Terjemah. Antum mau bilang terjemah malu-malu, bilang aja terjemah. Man kana lahu hajatun, siapa yang punya hajat, siapa yang punya kebutuhan, minta sesuatu, falyati qabri, datengin kuburku nanti ya. Gitu, pas mau mati itu. Ada orang kayak gitu, ada alim. Dan ternisbatkan kepada fikih Hanafi. Tapi bukan Imam Abu Hanifah pasti, bukan. Siapa yang punya hajat, punya keinginan, antar datengin kuburan saya. Wa yatlubu minni an aqdiha, terus minta ke saya untuk saya tunaikan nanti. Tuh lihat. Fa inna ma baini wa bainahu dhira'un min turab, antara diri saya kepada si peminta itu cuma satu hasta dari debu, dekat saya dengan kamu. Dan setiap pria yang tidak mau, intinya setiap pria yang tidak mau untuk meminta nanti kepada saya padahal dekat seperti itu, maka dia bukan falaysa birajul, maka dia bukan orang yang kena, bukan orang yang benar. Jadi orang yang enggak mau minta-minta sama dia setelah wafatnya itu berarti orang sesat. Antum semua sesat ikhwan berarti. Ini Syamsuddin ini. Mohon maaf ya kalau yang namanya Syamsuddin. Itu yang mengajak umat untuk apa? Mengagungkan dirinya dan menyembah dirinya setelah wafatnya terutama. Ini baru ini jelas nih tauhid asli nih. Pure tauhid 100% ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uridat alayya an-nar falamma wajadtu suf'ataha ta'akhkhartu anha. Ya, jadi Nabi SAW pernah diperlihatkan neraka ya. Dan kemudian kata beliau, wa aktsaru ma ra'aitu fiha an-nisa, yang paling banyak aku lihat di neraka itu perempuan. Ya naudzubillah min dzalik. Semoga Allah taala menjaga ibu kita, nenek kita, istri kita dan putri-putri kita dan saudara-saudari kita dari api neraka. Yang paling banyak perempuan itu di neraka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab-sebabnya. Ini tuminna afshaina.
Kalau mereka diberikan amanat, malah mereka kemudian menyia-nyiakan. Maksudnya amanat di sini jaga rahasia. Tapi mereka malah menyebarkan rahasia tersebut. Kira-kira ada nggak perempuan kayak gitu? Ada atau banyak? Banyak. Kamu jangan kasih tahu ya kalau gaji saya segini. Jangan kasih tahu tetangga. Taunya kasih tahu tetangga. Tetangganya pada tahu. Kalau gaji dia banyak, tetangga pada tahu ya keren lah gitu ya. Nah ini gaji dikit. Gaji saya 2 juta per bulan. Ya, kemudian jangan kasih tahu siapa-siapa ya, sayang. Iya mas, masa saya kasih tahu. Ternyata besok-besoknya ada observasi gaji antar tetangga oleh emak-emak lainnya ya. Gaji suami kamu berapa? Gak enak saya ngasih tahu berapa. Wah kasih tahu lah 2 juta. Ya Allah 2 juta. Makan apa biasanya? Makan listrik ya. Kenapa 2 juta? Ya. Akhirnya kan terjadi apa? Penyebaran berita. Nah ini udah disuruh jaga malah dibongkar. Dan betapa banyaknya perempuan seperti ini, ibu-ibu terutama yang suka ngacak-ngacak sayur di tukang sayur tuh. Ya, azan. Ibu-ibu tenang di sini ya. Ya, taib, kita azan dulu Ustaz ya. Azan habis itu kita terusin ba'da azan sampai qomat insyaallah kita kajian sebentar. Ya, betul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jadi sebagaimana kata Nabi kita alaihi salatu wasallam, wa aktsaru man ra'aitu fiha an-nisa in i'tuminna afshayna. Kalau misalnya perempuan-perempuan tersebut diberi amanat untuk menjaga rahasia, mereka malah menyebarkannya terutama ke tetangga. Wa in sa'alna al-hafna, kalau mereka minta dengan terus-menerus. Wa idza su'ilna bakhilna, tapi ketika mereka diminta mereka malah pelit. Wa idza u'tina lam yashkurna, kalau mereka diberi mereka tidak bersyukur. Tapi itu masalah lain. Kembali ke poin ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu fiha Amr bin Luhai yajuru qusbahu finnar. Saya melihat di neraka itu ada Amr bin Luhai. Ada Amr bin Luhai al-Khuzai yang sedang menyeret-nyeret jeruan tubuhnya di neraka. Wa ashbahu man ra'aitu bihi Ma'bad bin Aktham al-Khuzai, dan aku melihat ini mirip sekali dengan seorang sahabat namanya Ma'bad bin Aktham al-Khuzai, salah satu keturunan dari Amr bin Luhai. Maka Ma'bad berkata, "Ya Rasulullah, atakhsha alayya man shabahihi min shabahihi fa innahu walidi." Ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan diriku ya disebabkan keserupaan fisikku dengan dia? Sesungguhnya dia hanyalah orang tua saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, anta mu'min wa huwa kafir. Tidak, engkau adalah mu'min wahai Ma'bad, dan sementara Amr bin Luhai al-Khuzai itu kafir. Ya, wa huwa awwalu man hamala al-araba ala ibadatil asnam. Amr bin Luhai al-Khuzai itu adalah orang yang paling pertama yang menyebabkan orang-orang Arab menyembah patung. Amr bin Luhai al-Khuzai ya. Kalau ada pertanyaan ikhwan tolong ditulis dari sekarang di secari kertas ya. Kalau ada pertanyaan. Jadi orang yang memboyong berhala dan menjadi penyebab orang-orang Arab ketika itu menyembah patung itu Amr bin Luhai al-Khuzai. Tadinya orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu beragama Hanifiyah, yaitu agama lurus seperti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tetapi Amr bin Luhai inilah seorang yang memang dia dikenal oleh masyarakat, dianggap baik, namun dia tidak punya ilmu tentang akidah yang benar. Maka mulailah kemudian gara-gara pergi ke tanah Syam, dan di tanah Syam banyak orang yang menyembah berhala, dan dia mengira bahwasanya karena ini tanah Syam, tanahnya para nabi, maka pastilah ini baik. Nah, gitu kan. Mengira ini baik. Dibawalah berhala dari tanah Syam dan dibawa ke Mekah. Belum lagi kemudian kasus tentang Al-Lat, namanya Lat. Lat ketika mati, dan Lat ini adalah orang yang baik, saleh, dan banyak memberikan kebaikan untuk orang-orang yang beribadah haji. Ketika Lat ini mati, ya kemudian Amr bin Luhai dengan khurafatnya bilang apa? Innahu lam yamut. Lat ini belum mati. Walakinnahu dakhala as-sakhrah. Lat ini telah masuk ke dalam suatu batu besar.
fa'abaduha wa banu 'alaiha baitan. Maka kemudian orang-orang pun ikut dengan kalamnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi Lat ini belum mati. Dia itu cuman bersembunyi dan masuk ke dalam batu besar. Nih batunya. Lihat. Kok aneh ya? Tapi pada percaya orang-orang. Akhirnya orang-orang mengagungkan batu tersebut. Dan kemudian membangun sebuah rumah di batu tersebut. Jadi Lat, Uzza dan seterusnya. Itu penyebabnya ikhwan. Ada tuh orang yang memprovokasikan untuk itu. Padahal mungkin Amr bin Luhai ini maksudnya mungkin dia baik, mungkin maksudnya baik. Tapi maksud baiknya dia adalah menyesatkan orang-orang ketika itu sampai ke kesyirikan. Makanya dosanya itu berlipat-lipat. Ya, dan itu lebih dosanya lagi adalah berhasil menjadikan kiblat, yaitu tempat berawalnya Islam Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, tempat yang sangat suci menjadi tempat yang dikotori oleh najis kesyirikan. Berhasil seperti itu. Ya. Nah, iblis kemudian terus-menerus berusaha untuk menaikkan derajat penyembahan berhala orang-orang di Mekah dan sekitarnya. Sampai akhirnya agama resmi penduduk Mekah sekitar itu agama paganisme, agama penyembah berhala. Ada syiar-syiarnya, juga ada masyairnya, yaitu tempat-tempat ibadahnya, dan akidah-akidahnya juga ada. Dan hari-hari Id itu berbilang, ada banyak. Tawafnya juga ada caranya. Juga doanya ada caranya, minta syafaatnya ada caranya. Dan juga di Ka'bah tersebut mereka melakukan istiqsam bil azlam, yaitu mengundi nasib dengan panah-panah. Ya, misal di panah tersebut satu sisi Allah mengizinkan, satu sisi tidak mengizinkan, tapi atas nama berhala. Misalnya mereka mau pergi ke tempat tertentu, gimana ya, pergi nggak ya? Mereka nggak mencari macet, nggak ada dulu macet Google Map, nggak ada dulu, cari petunjuk aja di berhalanya mereka. Akhirnya mereka kemudian melemparkannya. Ya, dilihat dari situ, mengundi nasib di situ. Ya, itu yang terjadi. Kemudian mereka juga bernazar dengan patung mereka. Mereka juga menyembelih di hadapan patung mereka untuk mengagungkan semua itu. Nabi SAW kemudian diutus oleh Allah Ta'ala untuk melawan semua itu. Sampai nanti di Fathu Makkah, alhamdulillah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah menghancurkan berhala-berhala yang berkutat di pojok-pojok atau di sekeliling Ka'bah, yang sampai kisaran 360 berhala dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad dan juga sebelumnya. Lah, apakah setelah Islam berkembang kemudian syaitan diam aja gitu? Enggak, masih terus. Ya, tentu enggak langsung ayo nyembah berhala, enggak langsung gitu. Caranya dari mana? Caranya dari kuburan. Makanya di kitab ini disebut, ini ada ini kitab namanya Al-Quburiyah. Kitab ini namanya Al-Quburiyah. Ya. Ini risalah doktoral Al-Quburiyah karya Syekh Ahmad bin Husain Al-Muallim. Madhab Quburiyah, madhab pemuja kubur. Sebenarnya madhab Quburiyah itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini termasuk madhab yang sangat tua. Masih dipelihara oleh orang-orang sampai zaman sekarang yang suka ziarah-ziarah kubur untuk meminta sesuatu, baik langsung dari mayit atau melalui mayit. Ya. Itu disebutkan dalam kitab ini bahwasanya nas'ah yang pertama atau sebab pertama kesyirikan, atau disebutkan di sini al-quburiyatu hiya aslul wathaniyati 'indal Arab. Metodologi beragama, penyembahan dan pengagungan kuburan itu adalah pokok paganisme di tanah Arab. Ya, jadi pengagungan kuburan itu adalah akar dari paganisme di tanah Arab. Maka kalau di Indonesia ataupun di tempat lain kuburan diagungkan, ketahuilah itu pangkal dari paganisme, penyembahan berhala. Tapi kalau dulu jadi berhala, kalau sekarang orang nggak bakal langsung menyebutnya berhala, ya kan? Nggak bakal mau orang disebut.
Ada patung Buddha misalnya, ayo kita agungkan Buddha. Nggak bakal mau orang Islam kan? Setan tahu nggak bakal mau. Kuburan dulu, foto-foto dulu, gambar-gambar, ya taruh gambar. Kemudian di dompet-dompet mereka taruh gambar, di warung makan taruh gambar siapalah gitu ya. Iya, gambar yang muazzam, yang diagungkan. Lah itu yang terjadi. Ya, dari situ ya kawan. Jadi hati-hati. Dan juga kuburan ketika dinaikkan, ya, terutama dinaikkan lebih dari 1 shibr, lebih dari 1 jengkal, ya. Apa yang harus Anda lakukan nih? Qadu qomatis shalah. Lanjut dikit ya, nggak apa-apa ya, sekali ini aja lanjut dikit ya. Insya Allah besok enggak kok, besok kan Senin, insya Allah enggak. Nabi SAW dalam riwayat Jabir, ulhida lahdan, yaitu dibuatkan liang lahat, ya, ada syak, ada liang lahat sebelah sini. Nah kemudian nusiba alaihi labin nasaban. Nah kuburan Nabi SAW kemudian ditancapkan semacam batu bata dan semisal itu ya. Satu tancapan, udah gitu doang. Wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin. Diangkat kuburan beliau itu hanya semisal 1 jengkal. 1 jengkal seberapa lah gitu ya. Ya segini dong, ya seginilah untuk tahu itu kuburan. Daripada datar doang kan orang nggak tahu. Sudah segitu doang. Nah, itu kuburan Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi rahimahumullah. Segitu doang. Dalam mazhab Imam Syafi'i berkata dalam kitab Innama uhibbu an yashkhasa ay al-qabr ala wajhil ardi shibran aw nahwah. Saya menganjurkan bahwa kuburan itu diangkat hanya sebatas 1 jengkal saja atau semisal itu, sedekat itulah, 1 jengkal aja. Wa uhibbu an la yubna wa la yujassas. Aku pengen kuburan itu tidak dibangun dan tidak dikasih semen dan semisalnya. Fa inna dzalika yushbihu az-zinata wal khuyala. Hal-hal semacam itu, kuburan ditinggikan tinggi banget, kemudian dikasih semen, dikasih bangunan, rumah, itu menyerupai zinah, perhiasan untuk kuburan dan sikap khuyala, kesombongan dan ya hal-hal seperti itulah. Nah, kemudian ya ikhwah sekalian, kata Syekh Utsaimin dalam ta'liq terhadap Sahih Muslim, ya ada hadis dari Abu Hayyaj Al-Asadi berkata, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada saya, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW. Wahai Abu Hayyaj, maukah kamu saya utus dengan perintah sesuai dengan bagaimana dulu Rasulullah mengutus saya, dengan perintah sesuai perintah Rasulullah. Apa itu? Alla tada' timthalan illa tamastah. Jangan kamu tinggalkan ada gambar dan patung kecuali kamu hancurkan itu. Maksudnya patung atau gambar yang diagungkan, hancurkan itu. Wala qabran musrifan illa sawaitah. Dan juga jangan tinggalkan kuburan yang musrif kecuali kamu ratakan. Ya, apa makna qabr musrif? Kata Syekh Utsaimin dalam ta'liq ala Sahih Muslim, ay mutamayyizan an ghairihi bi ayyi syai'. Yaitu suatu kuburan yang nampak berbeda dari selainnya dengan apapun caranya perbedaan tersebut. Kenapa? Li'anna dzalika yuaddi ila ta'zimih. Karena pembedaan kuburan tersebut akan menyebabkan pengagungan terhadapnya. Faqad yuhadditsu unasun an la ya'lamuna sabab fi annahu ushtihra an ghairihi bi raf'in aw launin aw ma asbah dzalik. Ya, bisa dengan cara diangkat lebih dibandingkan kuburan lainnya atau dengan warnanya dibedakan, ya kan? Ada warna kuburan beda sendiri, yang lain coklat, dia magic hibiniu misalnya ya. Au ma asbahal dzalik. Ya, dan terus seperti itu farubbama yuttakhadhu ghuluwan, akhirnya karena tampak ya beda, akhirnya orang mulai kan, ini beda nih kuburan nih, pasti ada istimewanya nih, ya kan? Sekarang antum bikin aja kuburan gitu. Tokek misalnya mati antum kubur, kemudian antum inin, wah, jadiin apa namanya kerandanya, kerangkengnya, atau jadiin rumah, ya rumah keturunan fulan misalnya, langsung orang, ayo nih keramat nih tempatnya nih, kayaknya kita ke sana berkah nih, ya Allah, padahal mungkin dalamnya kuburan apa gitu kan, ya kemudian bi an yurfa' turabuh, tanahnya diangkat bisa dengan itu, au turfa' nasaibuh,
yaitu patoknya diangkat apa? Nisannya diangkat atau apanya gitu diangkat ya. Sehingga kelihatan beda. Au tuda'u ala syaklin mulfitin lin-nadhari bit-talwin aw ghairi. Atau kuburan tersebut ditaruh sesuatu atau bentuk-bentuk yang membuat pandangan mata itu teralihkan kepadanya. Ya enggak? Sekarang banyak enggak kuburan-kuburan gitu supaya diagungkan, itu tujuannya. Fa kullu hadza yu'tabaru qabran musrifa. Ini semua termasuk kuburan musyrif yang Rasulullah suruh apa? Ratakan. Maksudnya ratakan ini jangan ditinggikan. Normal aja kayak kuburannya Rasulullah SAW. Sekarang orang keturunan Rasul pun belum tentu. Ya, soleh juga belum tentu, selamat juga belum tentu, tapi berwasiat kuburannya supaya dijadikan kuburan yang mewah dan megah. Apalah arti kuburan yang megah secara zahir di atas muka bumi, sementara di alam barzakh dia tersiksa dengan wasiat-wasiat seperti itu. Ya enggak ada manfaatnya semua itu ya ikhwas sekalian. Yang bermanfaat adalah amalan soleh, terutama tauhid. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga antum. Ana bertanya bagaimana wa iyyakum jazakumullah khair atas doanya. Ana bertanya bagaimana hukum gambar para sahabat Nabi atau imam-imam atau para ulama? Apakah ada ulama yang memperbolehkan gambar atau lukisan tersebut dengan alasan dakwah sebagaimana diucapkan sebagai kaum muslimin? Sekarang menggambar sahabat Nabi atau imam atau para ulama. Siapa yang tahu sahabat Nabi kayak gimana wujudnya? Enggak ada foto di zaman sahabat Nabi kemudian difoto dan foto apa gambar ini bersanad. Ya valid ini gambarnya Abu Bakar. Ini gambarnya Abu Hurairah, ini gambarnya Muawiyah. Enggak ada yang tahu persis seperti apa. Ya enggak ada yang tahu, enggak boleh. Ya, kemudian imam-imam atau para ulama. Kalau ulama tersebut ulama muasir zaman sekarang, mungkin ada gambar fotonya di internet ya. Itu masih lebih ringan. Tapi untuk apa antum memakai gambar atau foto tersebut? Ya, itu lebih ringan karena memang ya begitu wujudnya, memang waktu difoto seperti itu. Tapi untuk apa? Kalau untuk identifikasi saja bahwa beliau berkata begini, misalnya ada gambar fulan, ulama fulan, beliau berkata berfoto seperti ini, itu mungkin masih boleh dan disebar karena itu masuk ke dalam internet ya, bukan perinan berwujud ya. Melainkan dia bisa hilang, dinginnya juga hilang. Nah, gitu. Itu sebagian ulama mengatakan masih diperbolehkan. Tapi kalau maksudnya adalah ghulu atau melebih-lebihkannya atau mengagungkannya atau mengenangnya enggak boleh. Mengenangnya enggak boleh dengan gambar. Itu mirip orang Nasrani. Kemudian juga melukis enggak boleh. Melukis enggak boleh. Kalau mengedit gambar makhluk hidup sampai kemudian bentuknya berubah dengan editan tersebut, maka enggak boleh. Kayak misalnya antum main PlayStation ya. Antum main PlayStation aja enggak boleh sebenarnya, enggak. Itu setelah enggak boleh itu ada enggak boleh lainnya. Main PlayStation antum bikin apa? Player maker. Bikin player pribadi antum yang paling jago lah pokoknya ya. Kemudian wajahnya dibentuk, kan ada kayak gitu tuh. Bola atau apalah gitu. Wajah dibentuk, alisnya dibentuk. Ini nama sama ini seperti ngelukis karena ada tahwil dan usaha untuk menyerupakan lukisan. Apa seperti kanvas gambar orang sama itu sama. Ya, adapun kalau jepretan foto itu para ulama berselisih pendapat ya. Ya sebaiknya kalau emang enggak butuh sih enggak usah ya. Tapi kalau emang butuh ya fadhol kayak misal KTP atau memperkenalkan diri bahwasanya ini akun resmi antum misalnya. Ya, itu insyaallah enggak apa-apa dan itu dilakukan oleh sebagian dari ulama sekarang. Mungkin itu cukup untuk hal tersebut ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih DKM dan para asatidzah dan juga jemaah atas kehadirannya. Jazakumullah khairal jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.